Mulai hari dengan sabda, akhiri dengan syukur. Sahabat sejiwa, damai Kristus menyertai kita semua. Selamat datang di kanal Sabda dan Syukur, tempat di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menemukan kekuatan dalam iman. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mendalam dan sering menjadi pergumulan banyak orang, yaitu memulihkan luka masa lalu. Apakah sahabat sejiwa pernah mengalami kejadian menyakitkan yang sulit dilupakan? Luka-luka batin yang tidak terselesaikan bisa menghambat kebahagiaan dan pertumbuhan rohani kita. Namun, Tuhan tidak ingin kita hidup dalam belenggu masa lalu. Ia ingin kita disembuhkan dan hidup dalam damai-Nya. Mari kita merenungkan firman Tuhan dan menemukan cara untuk memulihkan luka-luka tersebut. Luka yang menghambat pertumbuhan iman. Setiap dari kita pasti memiliki pengalaman pahit di masa lalu, seperti pengkhianatan, kehilangan, penolakan, atau kegagalan. Luka ini bisa membuat kita merasa pahit dan sulit percaya pada rencana Tuhan. Namun, firman Tuhan dalam Mazmur 143 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sebagai contoh, ada seorang yang pernah dikhianati sahabatnya. Sejak saat itu ia takut membuka diri terhadap orang lain. Luka ini menghambat dia untuk menikmati persahabatan yang baru. Namun ketika ia menyerahkan rasa sakitnya kepada Tuhan, perlahan hatinya mulai dipulihkan. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang diberkati dengan renungan ini. Jika sahabat sejiwa baru pertama kali di sini, jangan ragu untuk subscribe ya. Belajar mengampuni untuk kesembuhan hati. Langkah pertama menuju pemulihan adalah mengampuni. Yesus mengajarkan dalam Matius 6 ayat 14, Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terkadang mengampuni terasa sangat sulit, apalagi jika luka yang kita alami begitu dalam. Misalnya seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya mungkin tumbuh dengan rasa marah dan dendam. Namun saat ia berani mengampuni, hatinya mulai terasa lebih ringan. Pengampunan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan diri dari beban kebencian yang menghambat kebahagiaan kita. Menyerahkan luka kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin memikul beban luka seorang diri. Dia rindu agar kita membawa segala luka kepadanya. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam kecelakaan. Bertahun-tahun ia hidup dalam kesedihan, hingga suatu hari ia menyerahkan semua rasa sakitnya kepada Tuhan. Ia mulai melayani orang lain yang juga mengalami kehilangan. Dari sana ia menemukan pemulihan sejati. Luka yang ia alami justru menjadi berkat bagi orang lain. Mengenali dan menerima luka yang ada. Langkah selanjutnya dalam pemulihan adalah mengakui dan menerima luka itu. Banyak orang memilih untuk menyangkal rasa sakitnya atau berpura-pura kuat, tetapi luka yang tidak diakui justru akan semakin dalam. Dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan berjanji, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini berarti
Tuhan ingin kita jujur tentang perasaan kita kepadanya. Jika kita merasa marah, kecewa, atau sedih, datanglah kepada Tuhan dalam doa dan katakan apa yang kita rasakan. Jika sahabat merasa renungan ini berguna, jangan lupa untuk subscribe agar terus mendapat inspirasi rohani yang menguatkan. Sahabat sejiwa, mengubah pola pikir dan fokus pada masa depan. Seringkali kita terjebak dalam luka karena kita terus mengingat kejadian buruk di masa lalu. Tetapi Tuhan ingin kita melihat ke depan. Dalam Filipi 3 ayat 13, Rasul Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku." Salah satu cara untuk mengatasi luka dengan mengubah pola pikir. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terus terjadi padaku?" Kita bisa bertanya, apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui pengalaman ini? Dengan begitu kita tidak terjebak dalam kesedihan, tetapi kita melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Menemukan makna di balik luka dan menjadi berkat. Sahabat sejiwa, setiap luka yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita memiliki makna. Kadang Tuhan menggunakan pengalaman pahit untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih berbelas kasih kepada sesama. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Jika kita sudah mengalami pemulihan, kita bisa mulai menolong orang lain yang sedang bergumul dengan luka yang sama. Mungkin dengan berbagi kesaksian, menjadi pendengar yang baik, atau melayani dalam komunitas gereja. Sahabat sejiwa, jika renungan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menemukan tombol subscribe dan membagikan renungan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat sejiwa, dari semua yang telah kita baca di atas, kita bisa menarik kesimpulan, luka masa lalu memang bisa menyakitkan kita dan menghambat pertumbuhan kita. Tapi tidak harus menjadi belenggu yang terus menghantui kita. Tuhan rindu agar kita hidup dalam damai dan sukacitanya, dan Ia tidak ingin kita terjebak dalam rasa sakit selamanya. Dia adalah penyembuh sejati yang siap membalut setiap luka kita. Melalui renungan ini kita belajar bahwa ada beberapa langkah yang dapat membantu kita dalam proses pemulihan. Yang pertama, mengampuni orang yang menyakiti kita, karena pengampunan membebaskan kita dari belenggu kebencian. Yang kedua, menyerahkan luka kepada Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup menyembuhkan hati yang hancur. Yang ketiga, mengenali dan menerima luka dengan jujur, karena penyangkalan hanya akan memperpanjang penderitaan. Yang keempat, mengubah pola pikir dan fokus pada masa depan, karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Yang kelima, menemukan makna di balik luka dan menjadi berkat, karena Tuhan dapat mengubah penderitaan kita menjadi kesaksian hidup. Setiap luka yang kita alami bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita. Tuhan ingin memakai pengalaman tersebut untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berbelas kasih, dan lebih dekat dengannya. Sahabat sejiwa, mari kita tutup renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala luka dan beban kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu mampu menyembuhkan hati kami. Ajarkanlah kami untuk mengampuni,
melangkah maju dan menemukan makna di balik setiap luka yang Kau izinkan. Dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat sejiwa, jika renungan ini memberkati Anda semua, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang bisa menerima berkat melalui firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya di Sabda dan Syukur. Renungkan, syukuri, hidupi. Tuhan memberkati.